perlindungan Allah, perlindungan Allah. Maka itu yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin rasa aman. Siapapun mau rasa aman. Hidup kita manusia, sepanjang kita hidup, aman yang sepenuhnya, sentosa sepenuhnya itu pasti tidak akan pernah terjadi. Kemarin saya antar Ribi ke Makassar, selanjutnya dia naik pesawat sendiri ke Jakarta. Saya tahu dia mungkin bingung, tapi saya juga lebih bingung dari dia. Seharusnya sebagai seorang ayah saya mengantarnya sampai ke Jawa, tapi dan seterusnya. Dia berangkat di Makassar, kami berangkat dan langsung pulang ke kampung. Di jalanan saya berkali-kali menelpon, tidak tembus-tembus. Nanti setelah masuk saya tanya di mana. Oh, saya sudah di bandara, saya sudah turun dari pesawat. Bagaimana bisa segala sesuatu aman-aman? Rasa aman yang ada pada orang lain juga adalah rasa aman pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak aman, orang di sekitar kita juga tidak aman. Saya tidak mengenal banyak orang tua kita ini. Saya mungkin hanya bertemu 2 kali di rumah ini. Namanya saya baru kenal juga tadi. Tapi kami berdoa di jemaat. Setiap hari Minggu kami mendoakan orang tua kita, Nenek Trisi, dalam keadaan sakit. Dan di jemaat pada satu ada beberapa anggota jemaat lagi yang masih dalam waktu yang lama dirawat. Tetap didoakan pada hari Minggu. Tapi saya bersuka cita mendengar kabar hari ini orang tua kita sampai menghembuskan napas terakhir pun tetap berserah diri kepada Tuhan. Ini aman yang sepenuhnya. Yang masih hidup tidak ingat Tuhan, ini sungguh-sungguh tidak aman. Orang yang kalau mau matinya, sampai saat matinya pun dia masih berserah diri kepada Tuhan, ini sungguh-sungguh aman. Orang yang hidup yang tidak mengenal Tuhan, itu yang sungguh-sungguh tidak aman. Perlindungan Tuhan bagi kita dalam pembacaan kita saat ini, kalau kita gumuli, ini bagi yang hidup, tetapi juga bagi yang telah tidak hidup lagi. Bagi yang hidup, jadi saya ketika baca ayat 1-2, saya sangat tersentak ketika baca ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan seterusnya. Saya pastorinya dekat-dekat menempel dengan gereja. Bisa dibilang saya tinggal di gereja. Kalau saya saja, istri saya saja mengeluh setiap hari, ini masalah besar. Orang yang tinggal di dalam naungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan Tuhan, maka dia percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saya sudah pendeta, tinggal lagi di pastori yang memang melengket dengan gereja, kalau tidak percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan, berarti saya adalah orang yang paling malang. Jadi kalau ada yang biasa mengeluh-mengeluh di rumahnya dalam kehidupan setiap hari, datanglah dan menginap 1 malam di rumahnya Pendeta Bangaran. Pak Pendeta, saya juga mau menginap, menumpang
di bawah naungan yang maha tinggi. Saya terbuka pintu rumah di atas kalau ada yang mau datang. Kalau pastor ini ibu pendeta di sini masih ada jarak sedikit. Kalau di atas memang tersambung. Jadi kalau ada yang merasa hidupnya berat, tidak percaya kepada Tuhan, datanglah menginap 1 malam di rumah. Paling tidak. Nanti saya potongkan ayam kalau ada. Yang berikut, bahwa kehidupan kita manusia bisa mengalami tantangan dari berbagai sisi. Dari luar ada masalah. Saya tidak tahu bisa menggambarkan apa ini kedahsyatan malam. Jangan takut pada kedahsyatan malam. Itu kalau malam kenapa biasa kayak ada bunyi-bunyi tambahan didengar, ada penampakan. Kalau dengar sesuatu bunyi, kalau misalnya malam hari, karena malam hari itu memang bunyi lebih gampang terdengar karena udara memang lebih berat, masanya, jadi suara memang lebih gampang terdengar pada malam hari. Kalau ada sesuatu yang bunyi pada malam hari, jangan langsung bilang setan, hantu, tapi bilanglah Tuhan. Kalau di gereja ada sesuatu yang bunyi, mungkin bunyi atap atau apa, saya bilang Tuhan, itu rumah Tuhan di dalam. Ada bunyi-bunyi juga di gereja kalau malam-malam, mungkin itu atap yang panas. Bagaimana ya? Oke. Orang, masalah yang terjadi di sekitar kita, untuk orang yang percaya dia hanya akan menonton, tidak usah takut. Termasuk corona dulu, saya sebenarnya dalam perkara iman saya tidak mau divaksin, tapi karena orang pertama yang dipanggil setelah vaksin datang ke toko agama, panggilan pertama datang pendeta, mau tidak mau pendeta pergi. Tapi secara iman saya sebenarnya tidak mau divaksin corona, tapi karena status sebagai pendeta ya saya pergi di nomor urut yang ke-5 disuntik, karena saya duluan, ada yang lebih duluan sampai dari saya, jadi saya urut ke-5 disuntik. Oke. Ayat 11 sampai ayat 13 kita kenal ayat ini ya. Ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Tuhan akan menantangnya dengan tangannya dan kamu tidak akan terampuk ke batu. Kita tidak usah pakai ini untuk mencobai orang lain, apalagi mau mencobai pendeta. Sebetulnya ada juga anggota jemaat yang coba-cobai pendetanya. Bagaimana betul juga ini pendeta atau tidak? Bisa jadi ada. Mudah-mudahan di Polopo belum ada. Kalau di Bukit Saya juga kayaknya belum ada. Kalau di Topada 7 belum ada juga ya yang coba pendetanya. Oh, enggak tahu. Topada 2 enggak ada ya? Oh, ada. Baik. Yang jelas kuasa Tuhan lebih tinggi dari segala macam tantangan yang bisa muncul dari manusia. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini di ayat 10 ya. Ayat 10, bagi orang yang bernaung di bawah Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudara-saudara, kematian itu malapetaka atau bukan? Bukan. Yang masih melihat kematian sebagai malapetaka harus lebih meneliti imannya. Kematian ini bukan malapetaka. Kematian ini mungkin sedikit tidak masuk akal, tapi kita harus berani mengatakan dalam iman, kematian itu adalah berkat. Amin. Kematian ini adalah berkat bagi orang yang masih takut mati, tapi jangan cari mati ya.
Bagi orang yang masih takut mati, masih perlu dipertanyakan. Malapetaka tidak akan menimpamu. Yang mati di dalam iman, tempatnya surga. Yang ditinggalkan oleh orang mati kalau dia beriman, apa dia? Yang mati di dalam Tuhan beristirahat dengan tenang. Yang ditinggalkan mati oleh orang yang meninggal di dalam Tuhan bersuka cita iman. Ayat 14, orang yang diberkati oleh Tuhan, yang diluputkan oleh Tuhan, yang dibawa masuk ke dalam kerajaan surga oleh Tuhan adalah mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Waktu saya masih muda, tapi kayak di kemari dia tidak pernah saya bilang, tapi saya biasa nonton film Belalah Dadaku. Apa biasa nonton film-film begitu. Mama-mama itu pasti apa yang begini-begini. Belalah dadaku, dan kau akan tahu bahwa Tuhan ada di sana. Dan kalau nonton ke film yang bilang film-film percintaan, baru bilang itu di film belahlah dadaku, langsung sambung, dan kau akan lihat Tuhan ada di sana. Maka hidup kita diberkati di sini, hidup kita diberkati setelah tidak lagi di sini. Biarlah hati kita ada Tuhan melekat di sana, dan perlindungan Tuhan menjadi nyata bagi kita sepanjang masa. Amin. Mari kita 82. Mari kita berdoa.